Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati al-aizza, pemirsa Al-Qurba TV channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayangan ini adalah tayangan perdana bagi Al-Qurba TV. Dalam tayangan ini, selain merupakan tayangan perkenalan, kami juga akan angkat sebuah tema. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah Mari Berukhuwah. Berkaitan dengan tema ini, kita akan breakdown dalam beberapa poin singkat. Poin pertama adalah mengapa harus berukhuwah. Saya kira bagi setiap muslim, setiap mukmin yang akrab dengan ayat-ayat suci Al-Quran, tentu mereka akan dengan mudah menemukan jawaban kenapa umat Islam harus berukhuwah. Meskipun kenyataannya umat Islam jauh dari perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran berkaitan tentang persatuan dan ukhuwah. Padahal ayat seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ini adalah ayat yang dikenal oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin. Bahkan di semua majelis taklim, di mimbar-mimbar selalu dibacakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ajakan untuk bersatu, ajakan untuk berukhuwah, dan ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya umat Islam masih jauh dari ukhuwah, masih jauh dari persatuan. Bahkan realita dan fakta berbicara lain. Umat Islam masih gemar dan sibuk untuk berseteru di antara mereka sendiri. Padahal inilah suara Tuhan di Al-Quran, inilah ajakan Tuhan di Al-Quran, ajakan untuk bersatu. Al-Quran juga mengenalkan suara lain selain suara Tuhan, yaitu suara setan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Fokus kerja setan adalah bagaimana mereka memastikan terjadinya permusuhan dan saling benci di antara umat manusia, khususnya di antara muslimin. Nah, poin pertama yang berbunyi mengapa harus berukhuwah, maka jawabannya adalah jelas. Ada suara Tuhan yang mengajak dan merintah kita untuk bersatu, dan ada suara setan yang memang siang malam kerja untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Kita akan beranjak ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apa yang menjadi alasan umat Islam untuk berukhuwah. Kita akan ambil dua kelompok umat Islam yang besar, yaitu kelompok Sunnah dan Syiah. Memang ada kelompok-kelompok lain dalam Islam, namun dua kelompok ini adalah dua kelompok yang besar. Kalau kita berbicara tentang Sunnah dan Syiah dan kaitannya dengan ukhuwah, maka kalau kita hendak berbicara tentang alasan berukhuwah adalah bahwa jawabannya sederhana. Mushtarakatuna aktsar bikatsir min mukhtalafatina. Di antara Sunnah dan Syiah itu, apa yang menjadi kesepakatan mereka jauh lebih banyak dari apa yang mereka pertentangkan. Saya akan garis bawahi masalah bahwa persamaan di antara Sunnah dan Syiah itu jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Karena ikhwanuna ahlu sunnah
mereka meyakini ada 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang dijadikan sebagai dasar keimanan dan dasar keberagamaan. 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Saudara-saudara mereka yang Syiah ternyata meyakini seluruh dari 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang dikenalkan oleh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya Sunnah dan Syiah sepakat dalam hal-hal yang paling mendasar, yaitu dalam 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Nah, kalau dalam hal-hal yang paling mendasar Sunnah dan Syiah itu sepakat, maka apa yang bisa menjadi alasan mereka untuk bertikai dan berseteru? Memang ada perbedaan, namun perbedaan itu sangat kecil. Kalau boleh saya jujur dalam kesempatan kali ini untuk berbicara apa sih perbedaan antara Sunnah dan Syiah? Perbedaan yang paling inti dan paling pokok adalah hanya dalam masalah khilafah ilahiyah dan khilafah basyariyah. Ahlus Sunnah dan Syiah mereka sama-sama meyakini khilafah ilahiyah, artinya bahwa para pemimpin umat manusia ini adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah dan Syiah sepakat tentang khilafah ilahiyah ini. Kesepakatan itu berlangsung cukup lama, dari mulai Adam alaihissalam sampai Al-Khatam Ar-Rasulullah A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Sunnah dan Syiah sepakat bahwa sejak Nabi Allah Adam sampai Al-Khatam Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sama-sama Sunnah dan Syiah meyakini khilafah ilahiyah, yaitu para pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan baru terjadi pasca Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, di mana saudara-saudara kita ahli sunnah berubah dari khilafah ilahiyah, kemudian mereka meyakini khilafah basyariyah, yaitu para pemimpin yang dipilih oleh manusia, sementara pengikut Ahlul Bait atau mereka yang dikenal dengan Syiah, mereka tetap meyakini khilafah ilahiyah, di mana mereka meyakini adanya 12 imam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti di akhir Sunnah dan Syiah ini juga akan bersatu kembali, karena baik Syiah maupun Sunnah akan kembali meyakini khilafah ilahiyah secara bersama-sama, karena pemimpin yang terakhir yang diyakini baik oleh Sunnah dan Syiah adalah Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan dalam hal ini pemimpin ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain kembali pada khilafah ilahiyah. Jadi perbedaan antara Sunnah dan Syiah hanya dalam satu poin ini saja, itu pun hanya dalam kurun waktu tertentu, untuk mereka kemudian kembali lagi menyepakati apa yang disebut dengan khilafah ilahiyah. Poin berikutnya, kita akan berbicara tentang makna ukhuwah. Seringkali orang keliru dalam memaknai ukhuwah. Ukhuwah diartikan bahwa kita harus semuanya sama. Kalau sunnah ya harus semuanya ahlu sunnah, kalau Syiah ya harus semuanya Syiah. Padahal bukan itu makna ukhuwah. Makna ukhuwah itu adalah bagaimana kita hidup bersama berdasarkan persamaan yang lebih banyak, dan bagaimana kita saling menghormati dan saling menghargai dalam sedikit perbedaan yang ada di antara kita. Kita hidupkan toleransi, kita hidupkan saling menghargai pendapat, saling menghormati pendapat. Makna ukhuwah bukan yang Syiah menjadi sunnah, atau yang sunnah menjadi Syiah, atau kemudian kita lebur jadi satu Sunnah dan Syiah dan kita ambil apa yang mereka sepakati dan apa yang menjadi perbedaan kita buang. Tidak. Ukhuwah yang sebenarnya adalah biarkan yang Syiah menjadi Syiah, biarkan yang sunnah menjadi sunnah, toh persamaannya banyak dan hanya ada sedikit perbedaan. Kita akan beranjak pada poin berikut, yaitu tentang apa yang bisa menjadi dasar ukhuwah.
Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berbicara tentang sesuatu yang juga disepakati baik oleh ikhwanuna ahlus sunnah maupun oleh pengikut ahlul bait, bahwa mereka sama-sama meyakini wasiat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pengikut ahlul bait maupun ahlus sunnah, mereka sama-sama meyakini pesan ats-tsaqalain dari ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk membaca teks hadis tsaqalain dari kitab-kitab Sahih Aswaja. Saya akan ambil satu teks saja. Ada banyak teks, tapi saya akan ambil satu teks yang sudah sangat populer, di mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Inni tarikun wa ana tarikun fikum tsaqalain. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur, fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih." Fahatha ala kitabillah wa raghaba fi, thumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dalam pesan tsaqalain, Ar-Rasul berwasiat kepada umat tentang Al-Quran dan Ahlul Bait. Jadi Al-Quran dan Ahlul Bait adalah sesuatu yang bisa menjadi dasar ukhuwah, dasar yang sangat kuat di antara teman-teman Ahlus Sunnah dan pengikut Ahlul Bait. Tsaqalain, Al-Quran dan Ahlul Bait suci Ar-Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi. Sebagai penutup, Al-Qurba TV Channel adalah sebuah channel YouTube yang mendakwahkan Islam berbasis pada wasiat agung Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tsaqalain. Kita akan mendakwahkan Islam yang berdasar pada ayat-ayat Al-Quran dan hal-hal yang sampai dari lisan-lisan suci Ahlul Bait Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Channel YouTube ini juga memperjuangkan ukhuwah Islamiyah, selain ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah, dan yang menjadi dasar semangat kita untuk memperjuangkan ukhuwah adalah perintah Allah, di mana Allah berkata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai berai. Ini adalah tayangan perdana dari Al-Qurba TV Channel. Insya Allah kita akan hidupkan suasana bulan Ramadan, dan setelah Ramadan dengan berbagai macam kajian-kajian hikmah, kajian-kajian yang berdasar pada Al-Quran, pada sabda-sabda Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari kalam para keluarga suci beliau yang menjadi wasiat beliau untuk kita semua. Silakan Anda melakukan subscribe pada channel ini dan ikuti setiap info kapan channel ini akan menayangkan tayangan-tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.